5 sebab Barat takut kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 sebab Barat takut kepada Islam. Kenapa takut? Kenapa Barat hari ini takut kepada Islam? Ketakutan Barat kepada Islam itu diawali pada tahun 1980 atau yang dikenal dengan Islamfobia, yang belakangan memuncak setelah adanya pengeboman WTC tanggal 11 September. Apa yang dikatakan dengan Islamfobia? Yang dikatakan dengan Islamfobia adalah ketakutan berlebih-lebihan pihak Barat kepada Islam. Ketakutan berlebih-lebihan, ketakutan yang tidak punya dasar, tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi mereka memahami Islam dengan mendompleng pada orang lain. Kadang-kadang mereka memahami Islam lewat cerita-cerita dongeng. Akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, Islam itu kejam, Islam itu sinis, Islam itu sadis, Islam itu tukang teror. Padahal itu sebuah kesimpulan yang keliru. Maka setiap ada orang Eropa atau setiap siapa saja yang mempelajari Islam dengan sesungguhnya, yang mempelajari Islam dengan tulus, yang mempelajari Islam dengan ikhlas, satu saat dia akan temukan kebenaran Islam dan dia akan memeluk Islam. Itulah kehebatan Islam. Sebab Islam semakin dipelajari, semakin dicintai. Semakin tulus niat mempelajari Islam, Anda akan mencintai Islam. Yang kita sayangkan tatkala mereka melihat Islam, lalu mereka memberikan tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan bohong. Tuduhan bohong itu kepada orang-orang yang identik dengan Islam, yang dekat dengan agama. Ada orang yang taat beribadah, ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang rajin baca Al-Quran, ada orang yang berpakaian sesuai dengan kondisi pakaian seorang Muslim. Lalu muncul tuduhan, itu ekstrim, itu teroris, itu sadis, itu harus diawasi, itu harus kejam. Demikian juga dengan dakwah. Jadi kalau ada seorang da'i, seorang penceramah yang menyampaikan dakwah tentang akidah, membersihkan tauhid dari segala macam kesyirikan, dari kurafat, dari tahyul, itu juga muncul tuduhan yang sama. Jadi pada kesempatan ini ingin saya sampaikan ada 5 sebab orang-orang kafir atau Barat tidak senang dengan Islam. Yang pertama, mereka tidak senang dengan Islam karena umat Islam mampu menciptakan pemimpin yang satu. Umat Islam mampu berhimpun dalam satu wadah. Karena memang umat Islam harus berhimpun, harus ada dalam satu wadah. Jadi kalau umat Islam berada dalam satu wadah, akan lahir sebuah kekuatan. Jadi kalau umat Islam memiliki kekuatan, umat Islam akan kuasai dunia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya kamu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ya saudara-saudara sekalian, jadi Allah sudah isyaratkan dalam Al-Quran bahwa umat Islam bukan umat yang berpecah belah. Umat Islam bukan umat yang hidup berkelompok-kelompok. Umat Islam bukan umat yang berfirqah. Tapi bersatulah umat Islam dalam jamaah kaum muslimin sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah SAW, yang dipimpin oleh seorang imam, yang dipimpin oleh seorang pemimpin di kalangan umat Islam supaya bisa melahirkan kekuasaan raksasa. Maka orang-orang Barat selalu mengatakan
bahawa apabila Arab dengan Islam itu bersatu, kita akan berbahaya. Maka buatlah umat Islam menjadi umat yang bodoh. Buatlah umat Islam menjadi umat yang konsumtif. Batasi, jaga, jangan sampai umat Islam menjadi umat yang produktif. Itu penyebab pertama. Barat takut kepada Islam. Penyebab yang kedua, Barat takut kepada Islam. Umat Islam layak jadi pemimpin. Karena ruh perjuangan Rasulullah SAW itu dimiliki oleh setiap pemimpin dalam Islam. Maka akan menjadi seorang pemimpin besar. Pemimpin yang cinta dengan keadilan. Pemimpin yang benci dengan segala macam kezaliman dan kemaksiatan. Pemimpin yang senantiasa mengajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu umat yang terbaik, yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Senantiasa mengajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengajak orang kepada kebaikan, kemudian mencegah yang mungkar, memantapkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti segala apa yang dilakukan akan diberikan pertolongan oleh Allah, akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Itu penyebab yang kedua. Mereka takut dengan Islam. Karena Islam mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang senantiasa beramal ma'ruf, pemimpin yang tidak mau bersengkongkol dengan segala macam kejahatan. Yang ketiga, kenapa mereka takut dengan Islam? Bentuk pemerintahan yang diinginkan, yang dibuat, yang dilakukan oleh Islam adalah pemerintahan yang Rabbani, pemerintahan yang tunduk pada hukum-hukum ilahiyah. Jadi bebas ketergantungan dengan pemerintah manapun yang dibuat oleh manusia. Karena setiap pemimpin Islam dan setiap kaum muslimin itu tunduk pada segala macam ketentuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan yang keluar di mulut orang mukmin, idza da'u ila Allah, apabila diajak kepada Allah, diajak kepada Al-Quran, war Rasul, diajak kepada Rasul, diajak kepada hadis-hadis yang sahih, tidak ada jawaban lain dari mereka kecuali sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Itulah orang yang beruntung. Jadi itulah konsep sebuah pemerintahan Islam yang ditakuti oleh orang-orang Barat. Yang keempat, kenapa Barat takut kepada Islam? Islam mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdik, pemimpin yang patuh, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasulnya. Bukan pemimpin boneka. Bukan pemimpin papan catur. Bukan pemimpin robot. Bukan petugas partai. Jadi kalau seorang kepala negara itu petugas partai, dia akan tunduk sesuai dengan keinginan dan kemauan partai. Dia tidak punya konsep. Kalaupun punya konsep untuk kesejahteraan masyarakat, kalau partainya mengatakan tidak boleh, dia harus kembali kepada aturan yang dibuat oleh partai. Makanya gambaran seorang pemimpin yang cerdik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina inna makkannahum fil ard. Orang-orang yang diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi. Orang-orang yang diberikan jabatan di atas permukaan bumi. Bagaimana sikap mereka? Wa aqamus shalah. Mereka senantiasa mendirikan salat. Mereka tidak meninggalkan salat 5 waktu. Mereka menghidupkan ibadah ini dengan salat duha, dengan tahajud. Dan mereka tidak meninggalkan jamaah. Karena karakter orang meninggalkan jamaah itu adalah karakter orang yang munafik. Jadi bagaimana kalau pemimpin negeri ini meninggalkan jamaah? Lebih-lebih jamaah subuh dan isya. Dan bagaimana negeri ini akan baik kalau dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi inilah orang-orang yang cerdik, yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang lebih didahulukan. Kemudian pemimpin yang cerdik itu adalah
wa atauz zakah, mereka mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Dan yang paling menarik dalam ayat ini, Allah mengatakan walillahi aqibatul umur, segala macam urusan setelah usaha yang maksimal dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka takut kepada Islam karena Islam itu akan melahirkan pemimpin yang setia kepada Allah. Karena tugas dan jabatan yang diemban oleh seorang pemimpin dalam keyakinan seorang Muslim, dalam keyakinan seorang pemimpin yang Islam, yang taat kepada Allah adalah sebagai pewaris yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Mereka takut dengan siksaan. Mereka takut kalau melanggar amanah. Maka mereka sangat anti kepada segala macam bentuk penyelewengan. Mereka tidak memperturutkan hawa nafsu. Mereka memperhatikan tentang kehidupan fakir miskin. Mereka bekerja tanpa pamrih. Tapi bekerja adalah bukan mengharapkan upah. Tapi bekerja adalah memegang tampuk amanah. Sebab mereka yakin bahawa setiap pemimpin adalah nanti pada hari kemudian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sehubungan dengan Islamfobia, ketakutan berlebih-lebihan mereka terhadap Islam. Yang menarik adalah tanggal 15 Maret 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan ultimatum bahawa tanggal 15 Maret adalah tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Islamfobia, dan PBB mengajak dunia untuk bicara tentang kemanusiaan. PBB mengajak dunia untuk melakukan kampanye global agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pemeluk umat beragama. Dan kalau kita lihat bahawa setiap negara yang mayoritas Muslim, itu orang-orang yang bukan Islam, mereka aman, mereka damai. Mereka enak berjualan, mereka enak bekerja. Tapi coba lihat, hari ini, kalau mayoritasnya bukan Islam, minoritasnya Muslim, mereka tersiksa. Dalam kasus yang terakhir, ada politisi India yang mengatakan bahawa melakukan pelecehan terhadap Islam, melakukan pelecehan terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran, kemudian ghirah, semangat, kecemburuan dari umat Islam dalam pembelaan terhadap agamanya, lalu mereka melakukan aksi protes. Tetapi oleh pemerintah India menganggap bahawa umat Islam telah melakukan sebuah kesalahan. Maka ada yang ditangkap, ada yang rumahnya dibakar. Padahal, kalau kita kembali kepada proses awal, yang pertama sekali yang mendiskreditkan Islam, yang memojokkan Islam, yang membuat pelecehan kepada Islam adalah orang-orang yang bukan Islam. Tapi tatkala umat Islam membela agamanya, justru umat Islam yang disalahkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Orang yang bukan Islam tinggal di bawah kekuasaan umat Islam, mereka akan aman, mereka akan damai, mereka akan bahagia. Demikian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.